Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah sifat-sifat yang pasti Allah itu bersifatan dengan sifat-sifat itu berdasarkan dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis, dalil-dalil akli berdasarkan akal serta berdasarkan ijma'. Jadi sabit telah tetap pasti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Baik itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, maupun berdasarkan akal, maupun berdasarkan ijma'. Semuanya sudah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Ini yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang ke-23. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Fawajibun mongko wajib lahu kedue Allah apa al-wujudu sifat wujud, apa al-wujudu sifat wujud, wal qidamu lan sifat qidam, wal qidamu lan sifat qidam. Kada iku kaya mangkono al wujud wal qidam baqaun utawi sifat baqa la yushabu kang ora den ilangaken bil adami kelawan sifat adam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini al-muallif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani mulai menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala atau ma'rifatullah adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah, dengan mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Begitulah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti mengenal makhluk. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah sifat-sifat yang pasti Allah itu bersifatan dengan sifat-sifat itu berdasarkan dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis, dalil-dalil akli berdasarkan akal serta berdasarkan ijma'. Jadi sabit telah tetap pasti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Baik itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, maupun berdasarkan akal, maupun berdasarkan ijma'. Semuanya sudah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Ini yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena memang di dalam Al-Quran maupun hadis telah disebutkan banyak sekali, sering sekali disebutkan
tentang masalah ini, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrara dzikruha fil Qur'anil Karim. Telah terulang-ulang penyebutan sifat-sifat ini di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis nabawi lafzan au maknawiyan, secara lafaz atau secara makna itu sudah ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, ini semuanya menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita lanjut dalam pembahasan ini, perlu kita ketahui bahwa dalam masalah sifat Allah atau dalam masalah sifat Allah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zatun muttasifun bis sifat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Allah bukan sifat, tetapi Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat-sifat. Ini dalam keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ada kelompok lain di luar ahli sunnah wal jamaah, yaitu kelompok Mu'tazilah, yang mereka menafikan sifat Allah. Mereka tanfi sifatillah, menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah itu tidak bersifatan dengan sifat. Sehingga kelompok Mu'tazilah ini diberi nama dengan istilah kelompok Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah, alladzina yu'attiluna sifatillah. Mereka yang menafikan, yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Mereka mengatakan bahwa Allah itu melihat bizatihi, dengan zatnya, bukan dengan sifatil basar. Mereka mengatakan Allah qadir bizatihi, bukan bisifatil qudrah. Mereka mengatakan Allah itu maha kuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat qudrah. Allah itu alim bizatihi, dengan zatnya, bukan dengan sifatil ilmi. Kalau kita mengatakan Allah alimun bi'ilmihil azalil abadi, Allah qadir biqudrah tamah azaliyah abadiyah, Allah basir bisifatil basar al-azali al-abadi, dan seterusnya. Kita mengatakan begitu. Sedangkan mereka kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah qadir bizatihi, Allah basir bizatihi, Allah murid bizatihi, Allah sami' bizatihi, dan seterusnya. Ini dalam keyakinan mereka. Allah tidak bersifatan dengan sifat. Dan yang keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang rusak. Meskipun mereka memiliki alasan yang menurut mereka itu masuk akal, tetapi menurut kita ya tidak. Menurut mereka, kalau seseorang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjadikan sifat-sifat itu sebagai Tuhan selain Allah. Karena sifat-sifat itu dalam pemikiran mereka, seperti halnya sifat makhluk, itu adalah sesuatu yang lain, yang bukan zat, selain zat, yang berdiri pada zat, yang berada pada, yang bertempat pada zat. Itu gambaran yang ada dalam pikiran mereka, itu adalah gambaran tentang sifat makhluk. Bahwa sifat itu adalah selain zat. Sehingga ketika mereka mengatakan bahwa jika dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat, artinya ada zat, ada sifat menurut mereka.
Sehingga ketika dikatakan zat Allah azali, sifat Allah azali, maka menurut mereka ini berarti menjadikan sifat-sifat Allah itu Tuhan selain Allah. Mereka berarti itu sama saja menurut mereka meyakini bahwa Allah itu berbilang. Ada Allah, ada wujud, ada qidam, ada baqa, yang merupakan menurut mereka dianggap kalau ditetapkan sebagai sifat Allah, maka berarti itu telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Menurut mereka seperti itu dalam kajian mereka, sehingga mereka tidak mau mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang bersifatan dengan sifat-sifat. Kita katakan tidak seperti itu. Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat-sifat, dan itu tidak meniscayakan bahwa menjadikan sifat-sifat itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena zat Allah, karena sifat Allah itu bukan zat dan juga bukan selain zat sebagaimana pada makhluk. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Karena sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk itu adalah selain zat, kalau sifat Allah itu bukan selain zat dan juga bukan zat itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan sifat, tetapi Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jika dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifatan dengan sifat-sifat, maka itu akan bertentangan dengan Al-Qur'an yang jumlahnya sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah bersifatan dengan sifat. Laisa kamitsli syai' walillahil matsalul a'la wa huwas samiul basir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya banyak sekali menunjukkan Allah memiliki sifat. Belum lagi yang secara jelas disebutkan tadi di dalam suratul Ikhlas, dalam surat Ikhlas. Sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu berkenaan dengan sifat Allah. Orang-orang Yahudi mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sifat Allah. Meskipun pertanyaan itu yang mereka ajukan bukan untuk thalabul ilmi, bukan untuk menuntut ilmu, bukan ingin tahu sifat Allah, kemudian mereka bisa mengenalnya, bukan itu yang mereka maksudkan, tetapi mereka untuk mengejek Rasulullah. Tetapi dengan permintaan orang-orang Yahudi agar Nabi Muhammad menyebutkan sifat-sifat Tuhan, mereka mengatakan, ya Muhammadu sif lana rabbaka, wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami. Permintaan apa? Permintaan agar ditunjukkan sifat-sifat Allah. Lalu kemudian turun suratul Ikhlas. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Rasulullah membacakannya kepada mereka orang-orang Yahudi yang bertanya tentang sifat-sifat Allah. Setelah itu beliau mengatakan, hadhihi sifatu rabbi, ini adalah sifat Tuhanku. Hadhihi sifatu rabbi, ini adalah sifat Tuhanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, menegaskan bahwa Allah memiliki sifat. Dan suratul Ikhlas itu adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka
Keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah tidak bersifatan dengan sifat adalah keyakinan yang batil, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah juga menyebut al-asma al-husna di dalam hadisnya, yang jumlahnya sangat banyak, yang mana nama-nama Allah itu juga menunjukkan sifat Allah selain lafzul jalalah Allah. Semuanya menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maka diwaspadai pemahaman Mu'tazilah ini. Kemudian ada pemahaman lain yang menyimpang juga dari ahli sunnah wal jamaah terkait dengan sifat Allah, yaitu kelompok karramiyah, mujassimah, musyabbihah. Dahulu namanya kelompok karramiyah pengikut Muhammad ibn Karram, seorang mujassim yang meyakini Allah itu berupa jisim, serupa dengan makhluknya. Kelompoknya namanya karramiyah. Mereka menafikan qidamnya sifat Allah. Mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluk, hadisah, bukan azaliyah, bukan qadimah abadiyah, tetapi sifat-sifat yang hadisah. Sifat-sifat yang baharu, yang serupa dengan sifat manusia. Nah, tentu keyakinan seperti ini juga keyakinan yang batil, keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun dengan makhluknya. Jika dikatakan bahwa sifat Allah itu hadisah, baharu, berpermulaan, berubah-ubah, maka niscaya dia akan serupa dengan makhluk, akan serupa dengan manusia, akan serupa dengan makhluk-makhluk lainnya. Dan itu bertentangan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. Karena itulah maka ahlus sunnah wal jamaah, kelompok yang benar, kelompok yang alal haq dalam kebenaran, meyakini Allah bersifatan dengan sifat-sifat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, sebagaimana juga telah disepakati oleh para ulama, para umat Islam seluruhnya, dan juga sebagaimana itu bisa diketahui dengan akal, berdasarkan akal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahlu sunnah mengatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Meskipun Allah bersifatan dengan sifat-sifat, tetapi sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyatun, sementara sifat-sifat makhluk adalah sifat yang hadisah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat-sifat Allah jumlahnya sangat banyak. Yang disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan tadi kita katakan nama-nama Allah, al-asma al-husna, itu seluruhnya menunjukkan sifat-sifat Allah, kecuali lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Selainnya itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama. 99 nama, 100 kurang 1. Yang 99 nama itu dalam satu hadis itu sebagian nama-nama Allah berbeda dalam riwayat yang lain, yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah bukan hanya 99, tetapi bahkan lebih dari 110 nama. Itu seluruhnya selain lafzul jalalah menunjukkan sifat-sifat Allah. Maka sifat-sifat Allah itu jumlahnya sangat banyak sekali.
Hanya saja para ulama mengatakan bahwa yang wajib bagi setiap muslim mengetahuinya dan meyakininya itu ada 13 sifat. Para ulama Asy'ariyah mutaqaddimun mereka mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 13. Sebagian ulama Asy'ariyah mutaakhirin mengatakan bahwa sifat wajib yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 20. Ini yang terkenal 20. Tetapi dalam kitab Jawharatut Tauhid ini juga disebutkan 13. Sesuai dengan para ulama mutaqaddimun dari kalangan Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah. Maka perbedaan pendapat tentang 13 atau 20 ini perbedaan yang tidak perlu dipersoalkan. Tidak perlu dipersoalkan. Boleh kita mengatakan sifat wajib bagi Allah itu 20, boleh kita menyebut bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 13. Dua-duanya bisa kita mengatakannya. Tetapi Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang mengatakan sifat wajib bagi Allah itu 13 ini yang lebih unggul. Kenapa? Karena sesungguhnya sifat-sifat wajib bagi Allah yang tergabung dalam sifat ma'ani itu sudah menunjukkan sifat-sifat ma'nawiyah. Ketika dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat qudrah, maka kaunuhu qadiran itu menunjukkan kaunuhu qadiran. Ketika dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat iradah, maka itu menunjukkan kaunuhu muridan. Ketika dikatakan Allah bersifatan dengan sifat ilmu, maka itu menunjukkan kaunuhu aliman. Ketika dikatakan Allah bersifatan dengan sifat sama' basar, maka itu menunjukkan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Ketika dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat haya, maka itu menunjukkan kaunuhu hayyan. Ketika dikatakan Allah bersifatan dengan sifat kalam, maka itu menunjukkan kaunuhu mutakalliman. Nah, ini sudah secara otomatis seperti itu, sehingga tidak diperlukan ada penyebutan 7 sifat ma'nawiyah. Meskipun sebagian ulama Asy'ariyah mutaakhirin itu mereka membedakan antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan, bisa kita mengatakannya 13 atau kita mengatakannya 20. Karena tidak ada perbedaan yang prinsip dalam hal ini. Semuanya meyakini bahwa Allah qadir. Yang meyakini Allah yang meyakini bahwa sifat ma'nawiyah tidak dimasukkan, itu juga meyakini Allah qadir, meyakini Allah murid, meyakini Allah itu alim, meyakini Allah mutakallim, meyakini Allah hayyun. Sama dengan mereka. Nggak ada perbedaan prinsip dalam masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan pendapat yang terjadi. Hanya saja yang masyhur bagi kalangan kita di sini adalah sifat wajib bagi Allah 20. Kenapa? Karena ada kitab yang dipelajari di pondok, misalnya Aqidatul Awam, itu yang menyebut 20. Dan ini kitab Aqidatul Awam adalah kitab yang sangat terkenal, dipelajari oleh hampir setiap muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini, yang menyebut wajib mengetahui isyrina sifah, 20 sifat. Nah, ini menjadikan kemudian seakan-akan hanya ada satu pendapat bahwa sifat wajib bagi Allah itu 20. Tapi ternyata ketika ditelusuri dalam kitab-kitab para ulama yang lain, ternyata ada yang menyebut 13, ada yang menyebut 20. Seperti dalam kitab Jawharatut Tauhid ini,
Ini disebutkan 13, bukan 20. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini, itu wajib diketahui oleh setiap muslim dan diyakini. Kewajiban itu adalah kewajiban mengetahuinya, bukan kewajiban untuk menghafal lafadznya. Tidak wajib setiap muslim untuk menghafal lafadz wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Tidak wajib menghafal lafadz seperti itu, tidak wajib. Tidak wajib bagi setiap muslim maksudnya. Bukan fardu ain bagi setiap muslim untuk menghafal lafadznya. Tetapi yang wajib adalah mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu ada, adanya tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, berarti apa? Qidam, baqa. Kemudian dia tidak serupa dengan makhluk, dia tidak butuh kepada makhluknya, dia maha kuasa, dia maha berkehendak, dia maha mengetahui, dia mendengar, dia melihat, dia hidup. Kemudian dia, Allah itu mutakallim, Allah itu berfirman dengan kalam yang azali dan abadi dan seterusnya. Mengetahui yang seperti itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Fardu ain. Mengetahui maknanya, mengetahui dan meyakini maknanya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengetahui sifat-sifatnya, itu yang 13 atau 20 ini fardu ain. Adapun menghafal lafadznya maka itu tidak fardu ain. Tapi kita bagi para santri ya hendaknya kita menghafalnya. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lafzon, dari sisi lafadznya. Kenapa para ulama mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 ini? Kenapa? Alasannya yang pertama, karena takarrara dzikruha fil Qur'an imma lafzan wa imma ma'nan. Lianna hadhihi sifat, karena sifat-sifat ini yang jumlahnya 13 atau 20 ini telah disebutkan di dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Fi nusus syar'iyyah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, telah disebutkan secara berulang-ulang, baik lafzan, baik secara lafaz maupun secara maknan. Secara lafaz itu artinya lafaznya itu memang ada dalam Al-Quran. Seperti misalnya sifat sama dan basar. Sifat sama dan basar disebutkan dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir. Ada kata sami', ada kata basir yang artinya Allah bersifatan dengan sama, Allah bersifatan dengan basar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sifat kudrah di situ disebutkan lafzan, lafadznya ada. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada lafadz kalam di situ dalam ayat tersebut. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ada sifat ilmu, alim. Ada lafadz itu. Lafadz bahwa Allah bersifatan dengan sifat ilmu. Itu namanya disebutkan lafzan. Ada juga sifat-sifat Allah yang 13 atau 20 ini yang enggak disebutkan secara lafzan, tetapi sifat-sifat itu disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis ma'nan. Lafadznya enggak ada, tetapi maknanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Misalnya sifat wujud. Sifat wujud.
Dalam Al-Quran nggak kita temukan lafaz Allahu mawjudun. Nggak ada. Pernah nggak kalian baca Quran kemudian ketemu lafaz Allahu mawjudun? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi maknan penuh Al-Quran itu dengan sifat wujud. Penuh dengan sifat wujud. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afillahi syak, afillahi syak, afillahi syak. Ada enggak kata wujud dalam ayat ini? Enggak ada. Tetapi maknan, kalau dimaknai kata afillahi syak, artinya la syakka fi wujudihi, la syakka fi wujudillah. Tidak ada keraguan akan adanya Allah. Ada enggak kata wujud dalam maknanya? Ada. Afillahi syak, ay la syakka fi wujudihi. Sifat qidam. Sifat qidam enggak ada dalam Al-Quran. Lafzan tidak ada. Lafzan tidak ada. Enggak ada kita temukan Allahu qadimun dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak ditemukan. Tetapi maknan sifat ini ada dalam Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu. Huwal awwalu, al-awwal di sini artinya adalah Allah al-qadim. Karena al-awwal di sini ditempatkan dalam sighah, struktur kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar, yang keduanya sama-sama ma'rifah yang yufidul hasr, yang berfaedah membatasi. Huwal awwalu artinya hanya dia Allah saja yang al-awwal, berarti al-awwal kalau hanya Allah, berarti al-awwal di sini berbeda dengan awal ketika dinisbatkan kepada makhluk. Awal ketika dinisbatkan kepada makhluk adalah awal yang berpermulaan, sementara al-awwal yang dinisbatkan kepada Allah berarti berbeda dengan itu, yaitu al-awwal yang tidak berpermulaan, dengan bahasa lain qadim atau azali. Lafzan enggak ada, tetapi maknan ada di dalam Al-Quran. Karena sifat-sifat ini takarrara dzikruha, tersebutkan di dalam Al-Quran secara berulang-ulang, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui sifat-sifat ini. Sifat 13 atau sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena hadhihi sifat tudraku bil aql. Sifat-sifat ini bisa diketahui dengan akal. Seandainya dalam Al-Quran 13 sifat ini tidak disebutkan, seandainya, tetapi tadi kita katakan ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis miraran, bahkan berulang-ulang. Tetapi seandainya, ini mengandaikan, seandainya sifat-sifat ini tidak ada dalam Al-Quran, maka sifat 13 ini bisa diketahui dengan akal. Jika manusia berpikir tentang makhluk untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengetahui bahwa Allah itu bersifatan dengan 13 sifat ini. Ketika dia berpikir, misalnya dia mengatakan bahwa ada tulisan, pasti ada yang menulis, ada bangunan, pasti ada yang membangun, ada bumi, ada langit, pasti ada yang menciptakannya. Berarti ada wujud. Sifat wujud, berarti Tuhan itu mawjud, Allah itu ada. Ketika dia mengatakan bahwa yang membuat meja enggak serupa dengan meja, yang membuat kursi enggak serupa dengan kursi, yang membuat manusia pasti enggak serupa dengan manusia, yang membuat makhluk pasti enggak serupa dengan makhluk. Oh, berarti dia bersifatan mukhalafatul lil hawadisi, dia berbeda dengan makhluk. Begitu seterusnya dia berpikir tentang alam ini, maka dia akan mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada seseorang
mengingkari salah satu sifat wajib bagi Allah, hukumnya kufur. Seseorang yang menafikan salah satu dari sifat-sifat wajib bagi Allah, maka dia kufur. Misalnya seseorang Allah itu tidak bersifatan dengan qidam, berarti dia meyakini Allah itu hadis, Allah itu makhluk, maka dia kufur. Ada seseorang misalnya mengatakan Allah itu enggak bersifatan dengan sifat sama, berarti dia meyakini Allah itu tuli, maka dia kufur. Kenapa? Karena memang sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang 13 ini tudraku bil akal, bisa diketahui dengan akal, dan dia telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara berulang-ulang, sehingga nggak boleh seseorang menafikannya. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui dan meyakininya, dan tidak boleh untuk menafikan satu pun di antara sifat-sifat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berarti bahwa kita membatasi sifat-sifat Allah sebagaimana tuduhan orang Wahabi. Orang Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikut Ibnu Taimiyah, mengatakan sifat Allah kok dibatasi. Mereka mengatakan begitu. Gimana kalian ini, kata mereka, sifat Allah kok dibatasi 13, dibatasi 20. Karena orang Wahabi nggak punya konsep sifat 20 atau sifat 13 ini. Menurut mereka ini adalah pembatasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernahkah kita mengatakan bahwa sifat Allah hanya 20 atau hanya 13? Pernahkah kita menjelaskan yang seperti itu? Pernahkah para ulama menjelaskan bahwa sifat Allah itu hanya 13 atau 20? Enggak pernah. Mereka aja yang salah paham. Mereka aja yang salah paham atau sengaja menyalahpahaminya. Kita mengatakan yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu adalah 13. Bukan sifat Allah itu 13 saja, tapi yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu 13 atau 20. Sedangkan sifat-sifat Allah, maka kita tidak mengatakan terbatas 20 atau 13. Karena tadi kita katakan Asmaul Husna saja jumlahnya lebih dari 100. Belum yang lainnya. Maka itu apa? Tidak berarti pembatasan. Hanya saja yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu 13. Yang lainnya tidak wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena sifat-sifat yang lain la tudraku bil uqul. Tidak bisa diketahui dengan akal. Dia harus baca Al-Quran, dia harus baca hadis, baru tahu. Baru tahu seseorang bahwa Allah bersifatan dengan sifat itu. Oh, Allah bersifatan dengan istiwa. Baru tahu setelah membaca Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Oh, dia baru tahu bahwa Allah memiliki sifat wajah. Baru tahu setelah dia membaca Al-Quran. Dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Wahabi seperti itu. Mereka terkadang membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilandaskan kepada ketidakpahaman mereka terhadap konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dibantah nggak nyambung. Kamu bantah apa? Bantah siapa dan bantah apa? Ahlus Sunnah nggak mengatakan begitu. Yang kamu bantah bukan kita itu, orang lain yang itu nggak ada. Nah, itulah ciri khas mereka. Nggak tahu permasalahan, kemudian mereka membantahnya. Lihat ada orang berduyun-duyun datang ke kuburan, mereka langsung bilang itu nyembah kuburan. Bagaimana kalian bisa mengatakan orang datang ke kuburan nyembah kuburan?
Apa ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah datang ke kuburan untuk beribadah kepada ahlul kubur? Nggak pernah ada. Kalau ada satu dua itu bukan kita, itu adalah mereka memang penyembah kuburan, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan seperti itu. Seandainya ada. Tetapi umat Islam berziarah ke kubur para aulia adalah untuk tawassul, tabarruk, istighosah dengan mereka para nabi. Bukan untuk beribadah kepada para nabi, bukan untuk beribadah kepada para wali sebagaimana dituduhkan oleh mereka. Ini hanya sebagai contoh bahwa mereka itu sering ngawur menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuatu yang tidak diyakini oleh Ahlus Sunnah dikatakan sebagai keyakinan Ahlus Sunnah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah mereka tuduh sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka membantahnya, kemudian mereka menyebarkan provokasi di tengah-tengah masyarakat. Oh, Ahlus Sunnah begini dan begitu. Padahal sebenarnya enggak. Tetapi sebagian itu memang ada yang benar karena memang secara prinsip mereka bertentangan dengan kita, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat-sifat Allah yang 13 atau 20 ini dibagi menjadi 3 atau 4, tergantung kepada tadi itu. Kalau tadi itu ketika yang mengatakan 13, maka sifat wajib bagi Allah ini dibagi menjadi 3. Yang mengatakan sifat wajib bagi Allah itu 20, maka dikelompokkan sifat-sifat Allah ini menjadi 4. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani. Ini sudah 13. Kemudian yang 20 menambahi satu lagi, yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu sifat yang la yuta'aqqal thubutun lillah biduniha. Sifat yang akal itu tidak menerima adanya Allah tanpa sifat itu, yaitu sifat wujud saja. Allah, bagaimana dikatakan Allah mewujud kalau tidak bersifatan dengan wujud? Pasti bersifatan dengan sifat wujud. Itu namanya sifat nafsiyah, hanya satu. Kemudian yang kedua namanya sifat salbiyah, yaitu as-sifatul lati tadullu ala salbi atau nafyi ma la yaliqu billah, yaitu sifat yang menunjukkan penafian terhadap sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada berapa? Ada qidam, baqa, wahdaniyah, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi. Ada 5. Meskipun di sini nanti ada khilaf, ada satu sifat yaitu baqa yang dimasukkan kepada sifat ma'ani. Tetapi pada dasarnya di sini kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa sifat salbiyah ada 5. Qidam menafikan sifat hudus, baqa menafikan fana dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sifat salbiyah. Nanti akan kita jelaskan satu persatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian yang ketiga ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu adalah sifatun wujudiyah. Artinya yasihhu ru'yatuha law kushifa 'annal hijab. Sifat yang bisa dilihat seandainya dibuka hijab maknawi dari kita, maka kita bisa melihat sifat-sifat itu. Itu yang disebut dengan sifat ma'ani. Ada 7 sifat. Kalau yang berpendapat baqa masuk di sini berarti ada 8. Yaitu sifat apa? Sifat
qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat haya, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. 7 sifat. Ini disebut ma'ani. Bagi yang mengatakan 20, maka tambah 7 lagi dari sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu namanya sifat ma'nawiyah. Sifat yang menjadi keniscayaan dari sifat ma'ani. Itu namanya sifat ma'nawiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian, pengelompokan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah untuk mempermudah kita di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini memahami sifat-sifat Allah ini sesuatu yang sangat penting dan darurat bagi kita. Tidak cukup kita hanya mengetahui lafadznya, karena banyak di antara kita umat Islam ini, kalau tadi dikatakan apa? Kita katakan yang wajib ain itu mengetahui apa? Maknanya dan meyakininya. Mengetahui sifat wajib bagi Allah. Tapi yang terjadi di kita ini justru terbalik. Dalam praktek itu banyak orang hafal lafadznya tetapi tidak tahu maknanya. Karena biasa untuk pujian misalnya dilanggar di musholla, di masjid, mereka mengatakan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, hafal ngetipal. Hafal ngetipal artinya ya hafal di luar kepala. Kalau suruh menyebutkan apa? Sifat-sifat wajib bagi Allah, hafal. Anak kecil-kecil sudah hafal. Orang-orang tua juga hafal. Apa namanya? Lafadznya. Lafadznya hafal. Tetapi maknanya malah banyak yang nggak tahu. Ketika ditanya apa maknanya sifat qudrah, apa maknanya sifat iradah, apa maknanya sifat ilmu, apa maknanya sifat kalam, menguraikannya nggak tahu, apalagi dalilnya, dalil akli, dalil naqli, mereka nggak tahu. Maknanya saja tidak tahu. Qiyamuhu binafsihi, maknanya nggak tahu. Padahal tadi dikatakan yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu mengetahui maknanya dan meyakininya, bukan menghafal lafadznya. Tetapi fakta yang terjadi justru kebanyakan orang itu hafal lafadznya, tidak paham maknanya. Karena itulah maka kita harus belajar. Dalam majelis ilmu seperti ini kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, bahwa kita harus mendahulukan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bahkan sebelum kita menghafal lafadznya. Kalau kita menghafal lafadznya sekaligus maknanya, tentu ini sesuatu hal yang lebih utama. Lafadznya hafal, maknanya hafal, dalilnya juga hafal, baik itu dalil naqli maupun dalil akli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belum masuk pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam nazam yang kita baca hari ini. Fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Insyaallah akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.